Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jakarsi selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang bertema Pancasila sebagai ideologi negara. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Fatal Wilson, Muhammad Faraski, Mutia Zahra Listanto, Putri Rosana Betsi. Adapun untuk tujuan pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian beserta fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua memahami peran Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang mempersatukan bangsa, yang keempat mengaitkan penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia serta mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Ideologi Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan pemersatu keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia, serta memberikan arah dan tujuan bagi bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pancasila memiliki beberapa fungsi utama sebagai fondasi ideologi negara, yaitu satu, memberikan identitas dan membentuk kepribadian bangsa Indonesia agar tetap kokoh dan terpelihara. Yang kedua, menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat serta sebagai dasar norma moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, mengawasi dan mengarahkan masyarakat agar dapat bersikap kritis, menjaga persatuan, serta meraih tujuan nasional yang tertuang dalam Pancasila. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyatukan keberagaman menjadi satu bangsa yang utuh. Yang kelima, menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat dapat hidup harmonis dan sejahtera. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin kedua yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah 3 peran utama Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia sehingga menjadi aturan moral yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Sebagai alat pemersatu bangsa yang menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. 3. Sebagai sumber dan dasar dalam pembuatan undang-undang serta kebijakan negara yang mencerminkan nilai-nilai bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, identifikasi nilai-nilai Pancasila yang mempersatukan bangsa sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila menjadi pedoman, arah, dan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat dan penyelenggara negara. Yang jika kita identifikasikan ideologi negara hubungannya dengan nilai Pancasila meliputi satu, ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara menjamin kebebasan beragama dan menolak ateisme sebagai dasar negara. Semua kebijakan harus menghormati nilai ketuhanan. Hubungannya dengan ideologi negara, contohnya tersedianya berbagai tempat ibadah dan perlindungan umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana negara menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan menegakkan HAM. Contohnya perlindungan hukum yang adil, penolakan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Ketiga, persatuan Indonesia, di mana Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Ideologi ini mengikat semua suku, ras, agama, dan budaya agar tetap bersatu dalam NKRI. Contohnya, upacara bendera, semangat gotong royong, lintas suku atau agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana Pancasila menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia yang berasaskan musyawarah mufakat, bukan paksaan mayoritas. Contohnya rapat desa, pemilu yang jujur dan adil,
lalu keputusan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana Pancasila mengarahkan kebijakan negara untuk mewujudkan keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan. Contohnya, pembangunan merata di semua daerah, program bantuan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keempat itu ada penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu melalui pendidikan dan pendewasaan budaya. Nilai-nilai Pancasila diperkuat melalui sistem pendidikan yang diperbarui dan menarik, dari dini sampai kuliah, serta lewat pelestarian kebudayaan lokal yang sejalan agar ideologi Pancasila benar-benar tertanam kuat dalam masyarakat. Yang kedua adalah melalui penegakan hukum dan penguatan lembaga demokrasi. Penegakan hukum yang adil dan konsisten menjaga nilai Pancasila di masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat lembaga demokrasi agar berfungsi efektif dalam mengawasi pemerintahan serta menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Transparansi dan akuntabilitas penting untuk memastikan kekuasaan dan anggaran negara digunakan secara tepat dan diawasi masyarakat. Tantangan ideologi Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila antara lain yang radikalisme, intoleransi, dan pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai bangsa. Warga negara perlu memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila agar tetap pedoman bangsa. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar dan pedoman bangsa yang mempersatukan menjadi landasan hukum serta relevan di setiap zaman. Mengamalkan Pancasila berarti menjaga kesatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.